Jelas nggak? Belum masuk. Sudah. Sudah ada gambarnya ya? Remang-remang ya. Remang-remang. Belajar tahsin remang-remang insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji, syukur atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, segala nikmat hingga kita bisa berkumpul bertemu di sebuah majlis yang membahas tentang Al-Quran ya. Semoga diberkahi ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat atasnya, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaat diberikan kepada mereka yang ittiba'an Rasulullah hingga yaumil qiyamah. Sudah ada gambarnya ya? Sudah ada gambar. Nah, ini hari ini kita jelaskan dengan visual gambar ya, visual gambar. Kemudian ada juga visual animasinya. Jadi kalau animasi itu harus beli CD-nya, ya, harus beli CD-nya. CD-nya sampai 1 juta, sampai 1 juta CD. Ini kitab yang dikarang oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya. Dari Yaman, beliau merangkum atau menjelaskan tentang makharijul huruf, dan beliau membuat salah satu kitabnya itu adalah Tajwid Musawwar. Yang namanya kitab Tajwid Musawwar, ya, tajwid bergambar. Nah, ini kalau seperti ini kita jelaskannya lebih mudah, ya, lebih mudah. Barangkali dari kemarin dijelasin gusi nggak paham, ini gusi sini, ya. Ya. Jadi adalah sebuah visual, ya, metode visual. Ya, kemarin kita kita fotokopikan, ya, namun karena di sini jamaahnya para masyaikh, ya, masyaikh itu banyak maknanya. Jadi mungkin matanya uh, sudah lebih tajam gitu ya, sudah lebih tajam ya, karena faktor umur mungkin ya. Ya. Kalau seperti ini jelas kan nih? Jelas ya nih? Siapa yang kurang jelas siapa? Hah? Kurang jelas lagi? Atau sudah jelas? Hah? Sudah jelas ya? Baik. Ini adalah surah gambar dari rongga-rongga, ya. Kemarin kita sebutkan atau kemarin kita jelaskan di sini. Ini ada gigi, ya, bagian gigi, ini alisah nih. Ini alisah, alisah artinya apa? Gusi, ya, gusi. Muqaddam al-hanak, ya, kemarin sudah dijelasin muqaddam al-hanak tuh langit-langit yang pertama, ya, muqaddam, ya, yang awal di sini. Kita bisa rasain nih, jergul-jergul bisa rasain dengan lidah, ya, bisa kita rasakan. Ini bagian atas ya, ini bagian atas. Nah, terus ada al-hanakul uzmi atau sulb. Hanakul uzmi ini langit-langit yang tulang, ya. Jadi di sini nih, ini langit tulang nih. Hilang. Muncul lagi. Sensitif nanti. Hilang lagi. Muncul, hilang lagi. Sudah, kita hilangin lagi. Enggak sentuh laptopnya. Sudah ada ya gambarnya ya. Nah, ini hanakul uzmi, artinya adalah
Ah, al-hanak itu artinya langit-langit ya, langit-langit, langit. Udmun tulang, ya, udmun tulang. Dari sini langit-langit yang tulang, ya, yang keras, maksudnya yang keras. Ada juga di sini al-hanakul lahmi, lahmun, nah, daging. Nah, ini di sini nih, ya, tempatnya di sini. Kalau bisa kita rasain, nanti kita jelas juga di sini nih. Berarti di sini nih ya, berarti di sini nih. Ini yang gambar warna merah ini yang lahmi atau yang dia eh, daging ya, lunak ya, yang lunak. Kalau yang di sini ini yang sulb atau yang tulang ya, yang keras. Ini al-lihah, al-lahah atau telak, telak. Ah, di sini ada aqsamul lisan. Nah, ini pelajaran tajwid ya, ada pembahasan yang seperti ini, ya kan? Jadrul lisan, ini paling belakang, ya, akar, akar dari lidah ini nggak kelihatan ya. Nah, dia dekat dengan posisinya dekat dengan uh, ujung tenggorokan. Ada akso, ada wasat, akso, tengah, wasat, torf, ujung, ros, kepala. Jadi ini yang ujung ini yang paling ujung ini namanya bukan ujung mana, tapi kepala. Ya, kalau kita mengucapkan huruf sod, nah, misalnya sod, za, ujung lidah bertemu dengan misalnya ujung gusi atas, gusi dari atas, atau ujung lidah, dha misalnya, dha, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ini bukan yang paling lancipnya bukan, nah, tapi agak sedikit ke belakang. Nah, kita bisa lihat di sini gini. Jadi ada sisanya ini. Ini yang nampak di sini adalah kepala. Ya. Tapi yang nempel di bagian torfu atau ujung. Jadi ujung itu agak ke belakang sedikit, ya. Ujung agak ke belakang sedikit. Terus ada hafah nih. Hafah. Ada hafah, aqsa, hafah lisan, ya, adna hafah, muntaha hafah. Ini keluarnya maknanya huruf dot. Ya. Yang jelas juga di sini ada huruf dot yang keluar. Jadi dari sini nih huruf dot bermula dari sini memanjang sampai sini. Ya. Wadatu min hafatihi idwal ya la terasa min aisar awinaha. Ya. Jadi dot itu isi tolahnya itu memanjang. Ya, jadi kenapa diucapkan wairil maghdubi alaihim walad. Jadi bukan satu posisi aja. Suaranya itu memanjang dia. Makanya di sini dibagi nih, ada pangkal tepi lidah, uh, ujung tepi lidah, ada penghabisan atau yang paling uh, penghabisan lah ya, muntaha atau intaha, yang paling ujung ya, yang paling ujung atau penutupnya, penutup uh, tepi lidah. Jadi memanjang huruf memanjang dari sini sampai sini sampai adna. Coba am, nah, jangan ad salah ya. Coba am. Ini gigi di antara gigi ya. Kalau kita sudah jelaskan, kita langsung masuk aja begini. Nah, di sini ya, makharijul huruful arabiyah. Nah, di sini makhraj tempat keluarnya huruf arabiyah atau huruf hijaiyah ya. Jadi makhrajnya ada 5 ya. Makhraj huruf terbagi menjadi 5 secara umumnya. Ya. Ini bisa dihafalkan al-jauf ya. Apa itu al-jauf? Bukan dengan mulut. Apa itu al-halqu? Yang kedua nih. Ya, tenggorokannya artinya ya, al-halqu artinya tenggorokan. Bahasa Arabnya aja sebenarnya. Yang ketiga, al-lisan, huruf lisan, lidah. Yang keempat, syafatan. Kedua bibir. Yang kelima, khayshu. Rongga bibir. Nah, perhatikan sini. Ini keluarnya huruf al-jauf ya.
Jadi tajwiful hal wa tajwiful fam, rongga tenggorokan menuju rongga mulut. Jadi ketika kita mengucapkan mat itu hanya mengalir aja. Ya, coba kita ucapin. Jadi suaranya mengalir dari rongga tenggorokan menuju rongga mulut. Tapi ini al-jawf ini bukan sesuatu yang sulit ya, bukan sesuatu yang sulit ya, yang tidak berlama-lama di sini. Ya, karena ini hanya sekedar memanjangkan saja. Ya, mudah. Coba u i. Nah, huruf mat ada 3 ya. Jadi al-jawf adalah sama dengan mat. Al-jawf sama dengan mat. Nah, ini posisi lidah. Ya, ketika ngucapin al-jawf tadi, ya ini alif, posisi alif lidahnya seperti ini. Posisi wawu lidahnya seperti ini. Ya. Bagian bibir perhatikan monyong ya. Huruf ya seperti ini. Nah, ini ketika mengucapkan mat, ya, alif. Ya. Nah, di sini kita masuk ke aksol hal atau tenggorokan ya, yang bagian pangkal. Perhatikan. Jadi ini ya, itu gambar tenggorokan. Di sini ada kolom ya, kolom atau di sini letaknya aksol. Ya, aksol hal di sini adalah tempatnya pangkal tenggorokan, di sini paling bawah, paling bawah. Dan ini adalah hurufnya. Ini pita suara, ini gambar pita suara ketika mengucapkan masing-masing huruf. Ya. Takrujul hamzah as-sakinah. Jadi ketika hamzah sukun seperti ini, nutup dia. Coba. As-sama. Coba. As-sama. A. Jadi bagian pita suara pasti menutup. Adapun ketika takhruju hamzah al-mutaharrikah, ketika hamzah itu berharokat, apa saja harokatnya, maka pita suara terbuka. Coba a, i, u, seperti ini. Jadi pita suara ini. Adapun huruf a, perhatikan nih, ya bagian celahnya lebih besar huruf h, karena huruf h ini lebih boros, ya, lebih mengucapkan seluruh nafasnya dikeluarkan. Coba ha, ha, hi, hu, bah. Nah, kalau ketika hamzah ketika sukun maka dia menutup. Ya, tapi kalau hamzah, kalau ha disukunkan maka terbuka, maka semakin lebar, ya, atau sama ketika berharokat. Nah, perhatikan nih, antara pengucapan huruf ain, ini huruf ain, ini huruf ha. Nah, perhatikan ini namanya apa nih? Ya. Lisanul misbar, ini namanya apa nih? Bahasa kedokterannya apa nih? Ya. Lupa. Ya, pokoknya ini ya. Apa ini pokoknya namanya? Nah, pokoknya ini ya. Kalau telak itu ini kan ya. Telak nih. Ini apa nih? Yang intinya kalau mengucapkan huruf ain, dia sampai ke belakang, ya, ditekan. Nah, sekali lagi ketika mengucapkan huruf ain ditekan. Ya, kalau nggak ditekan suaranya akan seperti hamzah. Ya. Sebaliknya juga ketika mengucapkan huruf hamzah ditekan, suaranya mirip dengan huruf ain. Bis-sama', bis-sama'. Ini salah, nggak boleh. Huruf hamzah harus tidak ditekan. Huruf hamzah hanya sekedar dilepas saja. Bis-sama', bis-sama'. Kaifa yasha. Tidak ditekan ya. Kalau huruf ain ditekan, karena bagian ininya nih, ya, apa namanya tadi antum menyebutnya apa nih? Ini sampai menyentuh ke belakang. Apalagi ketika dia sukun atau tasydid, ya. Dia memiliki sifat bainiyah atau tawassut, ya. Bainiyah atau tawassut, pertengahan, setengah mengalir, dia memiliki aliran setengah. Jadi ketika kita membaca huruf ain dengan menekan sampai atau hingga ini menempel ke belakang,
ini akan kembali dengan sendirinya, ya. Jadi ketika menempel ke belakang itu membuat suaranya apa? Suaranya mengalir, ya. Sebagian suara mengalir. Coba. Ya'lamuna, ya'lamuna. Adapun huruf H, ya. Ini suara huruf H. Bisa Anda bedakan. Bisa Anda bedakan di sini. Ini celahnya, ya. Ini tidak sampai menempel, ya. Dan bunyinya dia memberikan celah agar suaranya atau nafasnya mengalir. Coba. Ha, 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 hi, hu, bah. Nah, perhatikan, ya. Jangan sampai, apalagi jangan sampai ada uh, suara uh, nyambung suara yang di atas atau huruf kha, ini nggak boleh, ya. Nah, coba bah, ini suara angin, ya, benar-benar murni, tidak ada sedikit pun kotoran, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ini salah seperti ini, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Nah, di sini huruf adnal halq, ujung tenggorokan. Perhatikan, ujung tenggorokan. Mantaqah jadri lisan ma'a halaqil lahmi. Ya, tempatnya itu berada di akar lidah, ya, akar lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Ini huruf ghain dan kha, ya. Tapi dia tetap masuk kategori halq, ya, tenggorokan. Walaupun tempatnya dia itu, ya, antara pertemuan antara jadri lisan atau akar lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak, ya. Tapi tetap dikatakan huruf ini adalah dari adnal halq atau ujung tenggorokan. Karena masih pada bagian tenggorokan, ya. Coba perhatikan punggung lidah. Berarti ini punggung lidah, ya. Anak katakan misalnya dikatakan punggung lidah atau pangkal itu, ini pangkal nih, ini pangkal nih, ya, ini pangkal. Coba perhatikan ini huruf H yang lain, ya. Coba kita ke atas lagi tadi. Ini punggung lidahnya huruf Ain dan H. Ketika mengucapkan huruf Ain atau H, maka datar dia karena hurufnya adalah dibaca tipis. Dan di sini penentuan hurufku dibaca tebal, di sini ini pangkal lidah. Kalau di sini pangkal lidahnya menaik seperti ini, nah ini baru kita benar cara bacanya atau penebalan huruf. Ini caranya cuma satu aja ini, ya, bukan dengan cara memonyongkan dua bibir, ya. O, so, bo, ini tidak tepat, ya. Kaidahnya tidak tepat. Nah, kaidahnya tidak tepat. Walaupun suaranya mirip-mirip benar, ya, mirip-mirip benar, ya, tapi memang tidak tepat, ya. Nah, perhatikan nih. Ini huruf ghain dan kha adalah dua huruf yang dari tenggorokan dibaca tebal, ya. Dibaca tebal atau huruf isti'la. Coba diucapin huruf gha, ya. Gha. 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 Nah, bukan go. Nah, goiril enggak ada. Go salah, ya. Gha. Ri. Oh. Bel. Nah, huruf ghain dan huruf kha sama-sama memiliki sifat mengalir suara, ya, mengalir suara. Ini titik tepatnya, ya. Jadi huruf ghain ini lebih di bawah atau lebih, ya, di bawah, ya. Adapun huruf kha lebih ke atas. Coba sambil kita rasain, ya. Coba sambil kita rasain, coba pangkal lidah kita, ya. Coba. Oh, 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 li, bel, bel, bel. Ah, dialirin, ya, dialirin sempurna. Huruf ghain dan kha ini sama-sama suaranya mengalir dengan sempurna, ya.
ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Atau baghtatan baghtatan wal laili idza yaghsha. Enggak dibaca wal laili idza yaghsha, tapi wal laili idza yaghsha. Yaghsha pertama ditebalkan dulu baru dialirkan sempurna. Yaghsha, coba yaghsha. Yaghsha seperti itu. Adapun huruf kha ini sama-sama menaik panggilannya ke atas ya. Panggilannya ke atas. Gimana suara huruf kha gimana? Ya. Kha. Ingat ya, ini huruf tebal. Artinya kita harus menaikkan pangkal lidah ini nih. Ya, diusahakan suaranya ditebalkan dengan cara ini. Dinaikkan pangkal lidahnya. Kalau ngaca nggak bisa ngaca ya. Dalam kalau ngaca pun nggak bisa, sulit ya. Makanya ada visual gambar ini seperti ini contohnya ya. Antum merasakan coba. Kita cari ya, kita cari ya, jadi tasin itu seperti itu. Jadi ketika kita belum tepat hurufnya, maka kita cari ya. Kita cari, kita belajar terus ya. Bahkan seperti orang gila, ngoceh-ngoceh terus ya. Ngoceh-ngoceh terus ya. Ya, ngoceh di pasar lewat bau bau. Nah, seperti itu. Ya kan kami dulu ketika di Ma'had itu setiap mau tidur tuh selalu apa namanya ceritanya tentang ini atau selalu membahas kesalahan yang tadi maghrib kita salah Al-Fatihahnya masing-masing berbeda, ada yang di ghain dal, maka ngoceh ya, setiap santri ngoceh sendiri dicari oh 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 da da. Nah, sesuaikan teman-temannya gimana sih kamu tadi gimana benar. Nah seperti itu ya, jadi saling mengkoreksi, saling mengkoreksi. Ho coba ho ditebalkan, jangan ho. Bukan monyong ya, ingat huruf tebal, huruf yang dibaca tebal atau huruf isti'la, cara menebalkannya bukan dengan monyong. Perhatikan lidahnya juga nggak monyong kan. Nah perhatikan ya, hanya pangkal lidah di sini yang ditinggikan ke atas ya, jadi menggembungkan suaranya ke atas. Ho hu hi hi. Nah, adapun dua huruf ini ya, ya di dua huruf ini termasuk huruf isti'la yang bukan itbaq ya. Jadi ketika kasroh dia cara bacanya tidak ditebalkan atau biasa saja ya. Tidak disempurnakan ketebalannya tapi biasa saja. Coba li ti. Nah, qaf juga termasuk qaf ya. Ini karena banyak juga yang sering kita dapati kalau huruf qaf ini ketika Al-Fatihah ini dibaca tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Salah ya. Karena ini bukan itbaq. Ini hanya sekedar isti'la. Jadi ketika kasrah tidak sempurna tebalnya. Nah, beda dengan 4 huruf si, boi, koi, woi. Kalau qaf, ghain dan fa enggak dibaca koi, khoi, woi enggak, tapi biasa saja. Wi, ti, terus qila rji'u atau ihdinas siratal mustaqim, seperti itu ya. Tidak ditebalkan dengan sempurna kalau kasrah. Al-qaf, nah di sini qaf. Aqsal lisan ma hanakil lahmi. Ya, pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit yang lunak. Perhatikan ya, perhatikan ini volumenya nih. Nanti kita bisa bedakan dengan huruf kaf juga tuh. Nah, huruf kaf di sini, ini huruf kaf. Dia sama-sama dari aqsal lisan atau sama-sama dari keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidah ya, huruf kaf sama kaf ini sama-sama keluar dari pangkal lidah. Ya. Tapi disebutkan dalam matanya aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfal. Aqsal lisani fawq tsummal kafu asfal. Fawq sama asfal, jadi atas dan bawah. Jadi aqsal lisan
pangkal lidah terbagi jadi dua, atas dan bawah. Adapun huruf qaf ini termasuk yang apa? Fauq atau asfal? Ayo, di sini enggak jelas ini. Asfal atau fauq? Hah? Bawah atau atas? Hah? Jadi bahasa tajwid kalau semakin atas semakin ke dalam, ya. Bahasa rongga dalam tajwid ini semakin ke atas semakin ke dalam. Ya. Ya, perhatikan ini huruf qaf di sini tempatnya, adapun huruf qaf di sini. Nah, ini kaf. Nah, ini qaf. Coba diucapkan ini, perhatikan juga. Pangkal lidahnya naik lagi. Ya, ini pangkal lidahnya naik lagi. Ditinggikan suaranya agar tebal. Ya, kalau ini nggak naik, nggak jadi tebal. Kita baca, misalnya dibaca qaf, 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 wal Qur'anil Majid. Nah, ini nggak tebal, harus ditebalkan. Qaf, qaf. Jadi kalau baca huruf tebal itu lebih berat suaranya, ya, diberatkan. Qaf, beda sama qaf, ya kan? Wal Qur'anil Majid, beda sama wal Qur'anil Majid. Jadi harus diberatkan suaranya kalau membaca huruf tebal. O, o, coba o, u, i. Nah, gitu ya. Qalqalahnya juga, ya, ketika qalqalah disempurnakan, ya, disempurnakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo coba. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini qaf ya, perhatikan. Ini kaf sekarang. Kaf di sini nih. Yang sering kita jelaskan, ya. Aqsal lisan ma'a hanakil lahmi wal 'udmi au bain. Ya. Bainan au bainan. Jadi di antara keduanya nih. Jadi pertengahan ini pas nih di sini nih, ya. Ya, pangkal lidah bertemu dengan antara kedua ini, hanakul lahmi sama hanakul 'udmi, antara langit-langit yang lunak sama langit-langit yang tulang atau keras, ya. Perhatikan di sini. Jadi pembatas inilah yang menjadikan huruf kaf itu, ya, memiliki sifat apa? Sifatnya hamas, kan? Hamas. Ya, hamas kaf, ya. Tapi huruf kaf ini apakah dia rokhawah? Apakah dia mengalir hurufnya, suaranya? Ayo. Yang mengalir nafasnya atau suaranya juga? Saya tanya nih. Nafasnya aja atau suaranya juga? Atau suaranya aja atau nafasnya enggak? Yang benar yang mana? Ya. Jadi terjadinya ini sebenarnya rapat nih, ya. Ini makhrajnya huruf kaf itu rapat, ya. Sehingga kalau misalnya dia enggak, bukan letaknya bukan di pertengahan ini, maka bisa kita katakan huruf kaf ini malah tidak ada suara nafasnya, ya. Sama seperti huruf qaf harusnya. Tapi karena dia di antara di sini nih, antara pembatas ini, sehingga ketika kita merapatkan dan melepaskan itu akan ada celah nafas yang keluar, ya. Coba ak, ak, ak. Jadi kayak ini nggak disengaja. Tapi ketika kita melepaskan makhraj huruf kafnya, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Coba ak, ya, ak. Seperti itu. Itu namanya hanya keluar nafasnya saja, hamzah saja. Adapun dia tetap syiddah, tertahan aliran suara. Aliran suaranya tertahan, ya, aliran suaranya tertahan. Dan ini huruf tipis, ya, ini huruf tipis. Ya, ini bukan diartikan di pangkal lidah naik, tapi memang makhrajnya berada di pangkal lidah. Jadi lidah bagian belakang yang naik ke atas. Tapi hurufnya tipis. Coba ka, ki, ku, bak, bak, bak. Nah, kaf, ya, itu, ya. Jadi antara sini nih, di antara langit-langit yang tulang dan langit-langit yang lunak. Nah, coba bisa dirasain nggak sebelah mana? Bisa, ya? Bisa kita rasakan dengan lidah kita.
Ada. Wal wastu fajimus shinu ya. Jim ya. Ini maknanya huruf jim, shin, ini shin, ini ya. Nah, perhatikan celah-celahnya. Ini sama tiga huruf ini ya, jim, shin, dan ya. Ya. Sama-sama keluar dari tengah lidah. Nah, tengah lidah. Ya, perhatikan ini. Ada huruf jim, dia menempel dengan sempurna. Ya. Tidak ada alasan tadi ya. Tidak ada alasan untuk mengeluarkan nafas. Tadi kan katakan huruf kaf di sini, di antara sini ada pembatasnya. Ya. Jadi di situ yang mengakibatkan sedikit keluar aliran nafas ketika dilepas. Tapi kalau huruf jim sama sekali tidak ada aliran nafas yang keluar. Ya. Karena dia rata, permukaannya rata. Coba. Aj, aj. Nah, seperti ini aslinya seperti ini aslinya. Kalau kita tidak berikan qalqalah, aj, aj. Nah, seperti ini aslinya. Kalau kita berikan qalqalah maka aj, aj. Nah, ya, perlu diperhatikan, perlu dikoreksi kita masing-masing. Tidak tepat ketika kita membaca dengan suara ja, ji, ju. Ini salah ya. Coba ja. Nah, coba sambil dikoreksi masing-masing enggak kedengar satu-satu. Ja, ja, ji, ji, ju, baj, baj. Coba olah. Coba kalau masih ada keluar sedikit ya, mungkin kita bisa merasakan ya. Itu berarti masih kurang tepat ya, masih kurang tepat atau makrofnya masih menggunakan gigi. Baj, baj. Nah, salah ya, baj, baj. Masih ada mempengaruhi gigi juga salah ya. Baj, baj harusnya tanpa gitu ya. Baji, 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 aji, iji, uji, ja, ji, ju. Jangan sampai ja, ji, ju. Nah, wassama'i dzatil buruj. Nah, jangan buruj, buruj. Ada seperti ini kan ya? Mungkin tidak sedikit ya. Buru, coba al buruj. Nah, seperti itu. Yaj'aluna, coba. Nah, yaj'aluna. Ini sama-sama dari tengah lidah ya. Jim, terus yang kedua adalah huruf shin. Perhatikan fokus ya. Fokus pada gambar. Volume. Maka ada shin. Yang shin memberikan celah. Ya. Celah ini karena ada nafas dan suara. Ya, nafas dan suara yang mengalir dengan deras. Sudah azan? Ya. Azan. Maafin.
Perhatikan lagi. Huruf shin. Ini huruf shin. Huruf shin ini membuka, ya, membuat celah di antara pertemuan antara tanggal lidah dengan langit-langit atas. Huruf shin ini memiliki sifat tafasyi, ya, tafasyi. Ada juga pengaruhnya dengan hamas dan rakhawah, tapi pengaruhnya lebih besar dengan sifat khususnya, yaitu sifat tafasyi, atau disebut maknanya adalah intisyarul hawa, menyebar luasnya udara. Ya, ketika dalam keadaan sukun atau tasydid, maka disempurnakan, ya, dikeluarkan sepenuhnya suara nafas dari huruf shinnya. Nah, coba sya, sya. Nah, jangan sia salah ya. Sya, shi, shu, bash, bash. Ya. Idza syamsu, ayo. Wasyamsi. Nah, bedakan ya. Wasyamsi. Idza syamsu. Jadi disempurnakan ketika sukun atau tasydid, ya, tafasinya atau sifat mengalir suaranya. Coba dibaca khusya'a. Ketika tasydid, ya, khusya'a, khusya'an. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dijelaskan. Asya dialihkan dulu dengan sempurna, baru dibaca huruf setelahnya. Jangan khusya'an. Nah, jangan terburu-buru. Ketika kita dapati huruf-huruf itu memiliki sifat khusus, ya, seperti sofir, ya, sod, zai dan sa, seperti tafasyi ini, seperti huruf dad, atau sifat-sifat yang sifatnya adalah semua huruf ada, misalnya sifat hamas, rakhawah, maka ketika dia mengalir huruf yang termasuk dari rakhawah dan hamas, maka diberikan haknya, ya. Termasuk huruf sa juga, sin, ya, sofir juga, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha, huruf ro ada setengah mengalir. Maka ini perlu diingat, ya. Sifat-sifat seperti ini perlu diingat agar kita bisa berhati-hati cara membacanya. Ini huruf shin, ya, perhatikan ini huruf shin. Adapun huruf ya ini huruf ya. Nah, dia menjauh, ya. Ini ya ghairu mati. Nah, ini ya ghairu maddiyah, atau ya yang bukan huruf
mat. Kalau ya yang mat, dia masuknya kategori al-jauf. Makanya beda nih, ya. Al-jauf atau ya yang mat sama ya yang berharokat berbeda makhrajnya. Nah, ini ya yang selain mat atau yang berharokat, coba dibaca. Ya, ya, yu, yi, ya ayyuha, ayyuha, bi aidi. Ini huruf ya. Ini makhraj di tengah lidah. Kita masuk ke setelahnya. Ini perbedaan tadi ya. Perbedaan antara huruf jim, shin, dan ya. Dijelasin lagi agar kita lebih paham ya. Posisinya seperti ini. Ini perhatikan ini punggung lidah. Ini pangkal lidah nih. Ini pangkal lidah. Pangkal lidahnya datar dia, bukan meninggi. Ya, dia ikut pergerakan lidah saja. Ini bukan tinggi nih ya, tapi datar. Ini makhraj ya, huruf dad. Huruf dad. Perhatikan. Ini yang ungu nih, ya. Ini gigi geraham yang ditempelkan ke tepi lidah, ya. Tepi lidah ditempelkan ke gigi geraham atas ini yang berwarna ungu. Makanya ada tadi di sini ada 3 suara ya. Ada 3 suara. Ada dimulai dari pangkal tepi lidah, ya, ujung tepi lidah sampai pada bagian terakhir, ya, atau bagian terakhir dari tepi lidah. Ya, ini suaranya. Kita akan ke sini. Kita lihat lagi di sini gambarnya, fokus. Nah, perhatikan. Nih. Jadi yang hijau ini, perhatikan yang hijau ya. Yang hijau. Ini kan panjang segini nih, ya. Jadi adanya sifat istitolah karena aliran dari belakang sini menuju ke sampai sini. Ya, ibaratnya gini cara kalau kita animasikan ini. Ini ya. Perhatikan gambarnya. Jadi dari sini suaranya ke sini. Tapi kalau misalnya kita tidak memberikan haknya, ini berarti sifat istitolahnya nggak ada, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sifat istitolahnya, ya. Nah, dialirin atau dipanjangin, istitolahkan dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini ya. Walad dhalin. Ini enggak? Walad. Nah, enggak ada sifat istitolahnya kalau seperti itu, ya. Enggak ada sifat istitolahnya. Ini huruf dot ya. Huruf dot. Coba lo. Nah, ini nggak boleh salah juga ketika harokat juga. Ini huruf tadi salah satu huruf yang sulit, ya. Salah satu huruf yang sulit diucapkan, ya. Tentunya dengan tepat ya, maksudnya dengan cara tepat ini sulit. Coba lo. Udah tempatnya di tepi, ya. Terus dia tebel. Nah, terus ketika sukun atau dhamma diberikan sifat istitolah. Ya, ini susah. Coba dhi. Nah, dibaca dhi karena dia itbaq, ya. Ketebalan sempurna. Coba dhi. Nah, enggak dibaca di, salah ya. Kalau kasrah dia tebalnya sempurna. Dhi. Bu, coba. Bu. Nah, bu. Makanya ada dalam matan itu bab perbedaan antara dot dan dho, ya. Nah, jadi kalimatnya panjang sekali matanya itu, tapi
intinya adalah membedakan antara huruf dhad dan dha. Ini suaranya mirip soalnya. Nah, di situ wadhad bistitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji fi adh-dha'ni dhillu dhuhru 'uzmul hifdhi ay kidh wa anzir 'azma dhahri lafzi. Perhatikan dua huruf ini juga sama-sama sifatnya mengalir, ya kan? Sama-sama mengalir, sama-sama rokhawah. Fi الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أي كض وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلم أغلظ ظلم الظفر منتظر ظما. Ada juga nanti kalimatnya aidina dhallan nahli zuhrufin sawa wa dhalta dhaltum wa biru min dhallu kal hijri dhallat syu'ara'na dhallu. Nanti apa-apa kita praktek dot sama Allah ya. Kita layar gini mudah ya. Layar gini nanti ya. Ya. Ada mata di mata nanti ada. Ya, ini huruf dot. Ya, ada perbedaan juga antara dot dan dha. Ya. Perhatikan nih. Huruf lam. Ya, huruf lam. Di mana makhrajnya huruf lam? Ya. Ternyata huruf lam ini makhrajnya di mana? Adna hafah. Hah? Ternyata di mana? Di ujung tepi ternyata, ya. Di ujung tepi. Sama ya benar sama-sama ujung lidah kita selama ini mungkin kita pelajari ujung lidah, tapi ujungnya ternyata yang tepi, ya. Bukan ujung yang ujung saja tapi ujung tepi. Ujung tepi sampai akhir. Sampai akhir dari lidah. Nah, coba kita ucapkan la tipis ya, la li lu bal kalla balla kalla balla. Maka huruf lam ini keluar dari adnal hafah, ya. Ujung tepi lidah, ya. Sampai habis atau sampai akhir dari permukaan tersebut atau lidah tersebut. Ya ini perhatikan nih. Ya, bertemu dengan ini ya. Bertemu dengan atas yang bagian sini nih, kuning ini. Kenapa huruf lam dikatakan min adna hafat lisan ila? Ya. Kenapa sampai bukan ma'a? Kalau misalnya huruf kayak tadi huruf jim kan, misalnya wasatul lisan ma'a hanafil a'la, ma'a, makanya kalimatnya ma'a. Tapi kalau di sini min adna hafat lisan ila muntaha, bukan ma'a. Berarti kenapa? Karena sifat huruf lam ini memiliki sifat tengah mengalir, ya. Jadi mengalirnya gini nih. Jadi kita ucapin dari sini mengalirnya sampai muntaha. Coba al. Nah, dan bacaan seperti ini, bacaan yang setengah mengalir seperti ini berlaku pada 5 huruf ya. Lin, umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Adapun di sini ya, ini huruf lam di sini nih. Ya, terjadinya di sini mengalir sedikit atau sebagian suara di sini nih. Ya. Dimulai dari suara itu keluar dimulai dari ujung tepi sampai paling akhir, ya, paling akhir dari sebuah lidah. Nah, coba ya, nggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Coba alhamdu. Ketika di akhir wakaf juga, ya, ketika kita dapati 5 huruf tadi, ini Umar, lam, nun, ain, mim, ra, maka ketika wakaf ini juga harus dijelaskan juga, nggak boleh langsung berhenti, langsung mematikan suaranya. Jadi harus ada sedikit aliran suara, ya. Wakaf artinya kan dia sukun, ya. Kalau wakaf artinya sukun. Ada. Nah, di sini masih pada huruf lam, ya. Ini masih pada huruf lam, dan huruf lam ini memiliki
Ternyata huruf lam ini dikatakan tipis atau tebal? Huruf yang tipis atau tebal? Huruf yang muraqqaq atau mufakham, ya. Ini mufakham walam muraqqaq. Ya, ternyata uh, huruf lam ini yang di antara huruf yang ahyanan dibaca tebal, ya. Terkadang dibaca tebal. Alif, lam, ra. Alif, lam, ra. Tiga huruf ini terkadang dibaca tebal. Tapi sifat asli adalah tipis. Ya, sifat aslinya tipis. Ini ya. Mukhaffaf, mufakham ya, walam muraqqaq. Ini mufakham. Perhatikan pangkal lidahnya naik nih ketika mengucapkan huruf lam. Dan lam itu ditebalkan, contohnya apa? Ayo. Contohnya apa? Lafdullah ya, hanya lafdul jalalah saja. Huruf lam ditebalkan hanya pada kalimat atau lafaz Allah saja, ya. Jadi lam ini bisa jadi tebal hanya pada lafaz Allah. Coba Allah. Nah, ini masih banyak salah juga nih. Perhatikan coba ini ujung-ujungnya nih, ya. Ujungnya ditempelkan ke sini nih, ke langit atas, tapi bunyinya itu di sini. Perhatikan ya. Allah, coba. Allah. Allah. Ya. Jadi tidak sekedar kita baca misalnya Allah, misalnya Allah ya. Kalau Allah tipis ya, kalau Allah tipis. Anda baca juga misalnya Allah. Nah, ini Allah. Ini benar enggak, Pak Dajuni? Benar? Hah? Allah, benar Pak? Salah. Kenapa salah? Kalau Allah berarti artinya tulisannya hamzah, wawu sama lam ha. Allah. Ya Allah. Selama ini kita doa salah semua nih. Selama ini kita doa bukan kepada Tuhan semesta alam, ya kan? Menyebut namanya saja salah. Ya, ini mungkin dianggap sepele mungkin ya. Tapi kalau kita misalnya bapaknya namanya misalnya kita memiliki bapak namanya Syekh misalnya Syekh. Nah, dia mengucapnya Syekh. Nah, gimana? Nah, Syekh. Ya, ini apa namanya? Tidak tepat, atau mungkin bapaknya nggak akan menengok misalnya dipanggil Syekh gitu kan. Allah juga seperti itu kalau tapi ini berkaitan dengan niat juga ya. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, ini artinya juga kita tidak perhatian ya, tidak perhatian dengan apa yang kita ucapin juga ya. Walaupun memang saya dibahas lagi tentang niat misalnya bisa juga, tapi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita pelajari semuanya ya. Di antaranya adalah asma ya, nama-namanya dan sifat-sifatnya dibaca dengan jelas ya. Nah, dibaca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, juga seperti itu Al-Malik, misalnya Al-Malik. Nah, Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Nah, Al-Quddus ya, Al-Quddus. Ini mungkin seperti ini dianggap sepele ya, tapi ini sangat besar ya, sangat besar sebenarnya. Takbir Allahu Akbar, Sami'allah, Sami'allah. Ya, atau juga ada yang baca Allah ya, Allah ya. Bahkan dulu juga seperti itu anak ya. Ketika belum belajar ya kita bacanya seperti itu, Allah ya Allah. Ya Allah ya. Kalau Allah hurufnya hamzah, waw dan ha. Dan ini bukan di antara nama Allah ya kan? Bukan di antara asma Allah, bukan di antara nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Harus perhatian ya, harus perhatian. Kalau misalnya salawat juga, sallallahu coba. Nah, kalau kita biasanya sallallahu, ya kan? Sallallahu, ya kan? Muhammad sallallahu. Artinya gimana? Nabiullah Muhammad sallallahu. Lamnya kan tipis, ya kan? Lamnya pertama tipis. Lam yang pada lafdzul jalalah baru dibaca tebal. Kalau kita bacanya sallallahu berarti lam yang berangkat fathah yang selain di lafdzul jalalah kita baca tebal dong. Tadi boleh kita baca kallu ballu, enggak ada seperti ini kan? Kalla balla bukan kallu ballu. Nah, ini kan? Nah, ini tajwid ya, hakada tajwid. Ini ilmu tajwid seperti ini ya.
Jadi kita bahas uh, apa namanya, bukan sekedar di Al-Quran saja, ya, mengucapkan mungkin terus doa-doa yang kita panjatkan juga, ya, kita tajwidkan, ya, agar kita mengarahkan kepada Tuhan kita yang uh, sempurna, ya, yang tepat cara mengucapinnya, tidak sekedar mengucapkan saja, tapi berhati-hati cara mengucapkan nama-namanya, menjaga, ya, menjaga. Coba, Qul huwallahu ahad. Berarti posisi waw di sini dibaca tipis wawunya. Huwa, coba huwa. Nah, Qul huwallahu ahad. Ayo. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Pada a hamzah atau a ini tipis dibacanya, dijelaskan a, jangan Allahus, tapi Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, seperti ini. Posisinya seperti ini ketika mengucapkan lafzul jalalah, kalimat lafaz Allah, maka pangkal lidahnya meninggi dan memberikan apa namanya, cekung atau cembung ini, cekungan, ya, membuat cekungan di bagian tengah lidah. Ini kalau dia datar, ini artinya tipis, dan cara mengucapkan huruf ini sangat mudah, tinggal diucapkan saja. Coba la, li, lu, bal, kalla, balla. Huruf, ya, ini huruf lam. Mahrufnya adalah dia dikategorikan huruf yang tipis, ya. Tapi ada kategori yang lain, mufahham ahyanan, namanya mufahham ahyanan. Terkadang dibaca tebal. Alif, lam, ro. Mahrufnya nun, dan khoisum, ya, dari khoisum. Maka tidak diperbolehkan bagi kita misalnya mengucapkan huruf selain nun dibaca di hidung, nggak boleh. La, boleh, ya, la. Nah, terkadang, ya, kalau misalnya lagi sakit pilek, ya, bisa jadi, ya, bisa jadi, ya, kadang-kadang bisa jadi juga. Coba, tapi kalau misalnya kita lagi sehat itu, ya, misalnya ini selain huruf nun dan nun nggak boleh dari hidung, ya, nggak boleh hidung. Ada hidung gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Bismillah. Ya. Coba dibaca. Nah, ini kalau kita di dalam keadaan sukun atau tasydid, kita tutup hidungnya, sakit, kita coba ad, nggak bisa, ya, nggak akan bisa karena dia keluar dari hidung, ya. Nah, cara ngatesnya gitu. Kalau misalnya huruf lam dibaca dari hidung, kita saja sininya getar gak? La, coba la. Kalau masih getar berarti dari hidung, ya. Coba la, ba, ja. Nah, ini bukan huruf dari hidung nih. Nah, kalau masih dari hidung berarti masih mengeluarkan semua huruf dari hidung, salahnya. Tidak boleh.
Perhatikan huruf ini, ya. Sama al-ulama al-juz' al-lisani. Ya, dinamakan para ulama huruf nun ini setengah dari lidah. Maksudnya setengah dari lidah, setengah dari hidung, ya. Setengah lidah, setengah hidung makrotnya. Dan huruf nun ini memiliki sifat tadi ya, bainiyah atau tawasud, setengah mengalir, ya, dialiri sedikit sebagian. Kalau secara lidah dia rapat di bagian sini, nggak mungkin dia mengalirkan sedikit, itu nggak mungkin. Tapi di mana dia mengalirkan suaranya? Di hidung. Makanya disebut juz' al-lisani, ya, dan setengah dari lisan. Ya. Maksudnya keluar dari lisan, itu setengah. Coba ni, nu, ban. Ini huruf yang mudah ya, tidak sulit. Nah, ar-ra nih. Taraf lisan ma yuhadih min al-lisah qariban min makhraj nun. Taraf ya, taraf ujung dari ujung lidah bertemu dengan al-lisah, gusi, ya. Perhatikan nih. Qariban min makhrajin nun. Makhrajnya dekat dengan makhrajnya huruf nun. Ini huruf nun, ini huruf ra. Dan huruf ra ini tadi ya, alif lam ra, terkadang dibaca tebal. Ya. Namun huruf ra ini dibaca tipis ketika kasroh saja, ya. Huruf ra dibaca tipis ketika kasroh saja. Perhatikan. Ya, tapi huruf ini dikategorikan huruf tipis. Tapi huruf ra ini dibaca tipis hanya ketika ra dalam keadaan kasroh saja. Ya. Kalau ataupun ketika ra dhammah atau fathah maka ditebalkan nih, punggung lidah naik nih. Ya, punggung lidah naik. Coba ra, ru, ru. Ya. Kalau kasroh tipis ri. Nah, perhatikan ya. Nih, huruf ra sama ya. Huruf ra itu sama, memiliki sifat bainiyah tadi ya, tawassut. Terus tawassutnya masing-masing huruf, 5 huruf tadi ya, lam, nun, alif, mim, ra ini berbeda-beda ya. Kalau tadi yang pertama misalnya tadi apa tadi? Sebelum ini tadi apa? Nun ya. Nun ini keluar aliran setengah suara itu dari hidung, ya. Adapun huruf ra ini dari ujung, ya. Dari ujung ada celah sedikit. Ya, coba. Allah. Kenapa ada celah? Karena sifatnya takrir, ya. Kalau dia nggak takrir nggak ada celah, ya. Tapi kalau nggak takrir bukan huruf ra ya, karena sifat aslinya huruf ra adalah bergetar, ya, bergetar. Kalau dia tidak digetarkan mungkin mirip dengan huruf lam. Nggak bisa ya, huruf ra nggak bisa dihentikan ya getarannya, hanya bisa diringankan saja, ya. Dan ketika menggetarkan atau mentakrirkan sifat huruf ra ini atau ra-nya, maka ada celah bolongan sedikit, yaitu menjadikan adanya sifat bainiyah atau sedikit aliran suara yang mengalir, ya. Allahu akbar. Enggak langsung dibunuh, enggak langsung dimatikan, ya. Ya. Allahu akbar. Nah, Allahu akbar enggak gitu, tapi Allahu akbar. Bar. Ya. Jadi keluar dari sini, ya. Nah. Ini sama seperti huruf lam tadi. Ra yang tebal, ra yang tipis. Ini lagi-lagi ya. Ini saya ingatkan di sini membaca huruf
atau menebalkan huruf, ya, bukan dengan memonyongkan kedua atau memajukan kedua bibir, ya, tapi menebalkan huruf caranya hanya ada satu ini, ya, menaikkan pangkal lidah. Dan ini pangkal lidah, antum sudah tahu gambaran semua nih, ya, ini pangkal lidah, ya. Mungkin selama ini belum tahu, ya, masih ini, ya. Tapi kalau sekarang udah tahu nih, ya, bagi pangkal lidah di bagian sini, udah paling belakang. Ini ro ketika fathah atau dhammah. Coba ro, ro, ru. Nah, adapun ketika kasrah ini yang terjadi, roknya tipis, ri, ri, ri. Nah, tapi huruf ra dia masuknya kategori huruf yang tipis, ya. Padahal lebih sering dibaca tebal. Nah, mungkin ini dulu, ya. Ini dulu untuk tajwid musyawarahnya. Kita tahsin surah Al-Fatihah, menutup, ya, sedikit Al-Fatihah. Dibuka mushafnya, ya. Al-Fatihah sedikit kita tahsinkan. Kan? Oke, nyalain. Perhatikan, ya. Isma'u jaidan wa kariru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Ya, posisinya seperti itu, posisinya tebal seperti itu. Ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alham, ya kan, ada aliran sedikit. Enggak alham tapi alham. Ingat, ya, lam, nun, ain, mim, ra ketika sukun diberikan sedikit aliran suara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan nirrahim, nirra bal. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ya, sampai belakang ditekan. Jadi dengan cara menekan ini akan ada suara aliran sedikit, suara mengalir sedikit pada huruf ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم si ya ada si jangan si siratal tapi si kasroh ke bawah bukan miring ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil tapi diangkat ya ghairil langsung turun ke bawah karena dia ya sukun ya lin ghairil maghdubi alaihim waladdallin seperti ya di huruf dhalim yani dhalim lafaz dhalim mata apa namanya masih ingat mata apa ayo mata apa namanya dhalim kamu jahis lagi kemarin sudah belajar siapa yang bisa jawab mari kita sudah kupas semua itu ya matanya apa mata apa lazim kilmi mustaqal. Kenapa mustaqal? Karena dhalim terdapat tasydid atau mustaqal itu diartikan idgham. Ya, jadi masuk ke huruf setelahnya. Ya. Jadi dibaca 6 harokat ya, 6 harokat. Dibaca 6 harokat. Dan kalimat ya, ghain tidak dibaca go tapi ghairil mau. Ya, dialirkan mau. Jadi enggak ghairil magdu ya. Coba sekali lagi yuk. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim mungkin hakikat ini ya mungkin pekan depan kita kalau ini masih bawa ini ya kalau misalnya anak yang bawa tak bawa ini ya kalau anak yang baru ya kita masih pakai ini kalau misalnya anak ini juga nggak dipakai ya so kita masih pakai visual karena belajar pakai visual ini lebih jelas ya yang jelaskan lebih jelas ya. Kapan-kapan nanti kita juga praktek ya kalau daripada nulis papan tulis lama ya kan papan tulisnya kecil lagi ya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.